Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Eliza Amalia Istiqomah, Mas Taufik Hidayat, dan Mbak Ika Ristiani, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi manajemen kesiswaan. Pembahasan yang akan kami paparkan pada kali ini terdapat dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip dari manajemen kesiswaan di sekolah dasar? Yang kedua, apa saja ruang lingkup manajemen kesiswaan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar siswa? Untuk pembahasan pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ika Ristiani. Kepada Mbak Ika Ristiani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Jadi, secara simpel, manajemen kesiswaan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan peserta didik itu lulus. Selanjutnya tujuannya ada 5. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, dengan terpenuhinya poin yang 1, 2, 3 di atas, diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapainya cita-cita mereka. Yang kelima, mengelola aktivitas kesiswaan untuk membantu kegiatan belajar sehingga sesuai disiplin dan sesuai prosedur, serta dapat memberi masukan dalam mencapai sasaran yang sudah disepakati. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi ada secara umum dan secara khusus. Yang umum, pengelolaan kesiswaan yakni sarana bagi siswa untuk mengembangkan dirinya secara individualis, sosial, kebutuhan, maupun potensi peserta didik. Terus selanjutnya secara khusus, yaitu 1. Pengembangan individual, yakni agar siswa mampu mengembangkan potensi individualitasnya. Yang kedua, mengembangkan sosial siswa, yakni supaya siswa mampu melakukan sosialisasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan siswa, yakni supaya terefleksikan kesenangan dan minat siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pemenuhan dan kesejahteraan siswa. Artinya, supaya siswa tentram dalam menjalankan pendidikannya, fungsi pengelolaan kesiswaan ini yakni untuk sarana mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu ada prinsip. Prinsipnya juga ada 5. Yang pertama, untuk mengatur seluruh pengelolaan sekolah. Jadi, manajemen kesiswaan itu dibentuk atau berprinsip untuk mengatur seluruh pengelolaan sekolah. Yang kedua, memberikan misi pendidikan.
Yang ketiga, kegiatan pengelolaan kesiswaan berupaya menyatukan siswa dengan keadaan keluarga yang beragam dan banyak perbedaannya. Yang keempat, sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Dan yang terakhir atau yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik senantiasa berlatar sesuai dengan fungsinya. Pendapat dari Imron dan Burhanuddin 2003. Sehingga prinsip pengolahan kesiswaan adalah mengutamakan peserta didik untuk kegiatan utama dalam kemajuan lembaga pendidikan. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Ika atas pemaparannya. Untuk bagian yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Kepada Mas Taufik, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Eliza. Di sini saya akan menerangkan mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Pada dasarnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan ini terdiri dari 3 tugas utama, yaitu murid baru, kegiatan manajemen belajar, serta dan bimbingan disiplin. Namun pada dasarnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan ini sangat luas, yaitu yang meliputi yang pertama yaitu perencanaan kesiswaan. Dalam perencanaan mencakup sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik akan diterima. Pendataan tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah kelas dan lokasi sekolah. Yang kedua, sistem zonasi. Yang ketiga, jumlah fasilitas baik untuk anak normal dan anak yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus. Yang keempat, yaitu layanan program pendidikan. Poin yang kedua yaitu penerimaan dan orientasi peserta didik baru. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkahnya pada penerimaan peserta didik baru sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan panitia. Kemudian menentukan jumlah penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga menentukan syarat pendaftaran. Yang keempat menyediakan formulir pendaftaran. Yang kelima, pengumuman pendaftaran. Yang keenam, waktu pendaftaran. Yang ketujuh, penentuan kriteria calon yang diterima. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyusun program kegiatan kesiswaan. Setelah mendapatkan pendaftar yang diterima, maka langsung menuju pada orientasi, yang dimana orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan situasi dan kondisi lingkungan maupun peraturan di sekolah tersebut. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pembinaan disiplin siswa. Dalam bidang kedisiplinan, setiap sekolah memiliki ketentuan masing-masing. Kedisiplinan ini biasanya menyangkut dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian poin yang keempat, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan di luar jam sekolah secara resmi. Tujuannya yaitu diadakannya ekstrakurikuler ini supaya dapat memperkaya dan memperluas wawasan, juga meningkatkan bakat yang dimiliki peserta didik. Di sekolah dasar biasanya ekstrakurikuler itu terdiri dari pramuka, PMI, olahraga, dan kesenian. Poin yang kelima yaitu layanan khusus yang menunjang manajemen kesiswaan.
Di sini layanannya meliputi yang pertama, yaitu layanan bimbingan konseling. Kemudian layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin. Dan yang keempat, layanan kesehatan atau UKS. Poin yang keenam yaitu evaluasi kegiatan siswa. Dalam evaluasi ini, kegiatan siswa terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya penentuan standar kompetensi siswa. Yang kedua, mengadakan pengukuran kompetensi siswa. Yang ketiga, membandingkan antara hasil pengukuran dan standar kompetensi siswa. Yang terakhir yaitu mengadakan perbaikan. Poin yang ketujuh yaitu kenaikan kelas. Kenaikan kelas telah diatur dalam kebijakan sekolah yang sudah ada ketentuannya. Ketentuan ini yang menjadikan patokan naik atau tidaknya peserta didik yang dapat dilihat dari hasil evaluasi. Kompetensi atau evaluasi tersebut terdiri dari kompetensi, sikap, dan perilakunya di sekolah. Poin terakhir atau poin yang ke-8 mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan adalah sebuah pernyataan dari sekolah yang telah diselesaikan oleh peserta didik. Kelulusan ini ditandai dengan adanya ijazah dan ditandai dengan pelepasan peserta didik melalui upacara tertentu, seperti upacara perpisahan. Berhubungan dengan alumni, sekolah tetap harus berhubungan baik dengan para alumni. Demikian pula sebaliknya, dengan para alumni yang harus bangga sebagai lulusan sekolah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Taufik atas pemaparannya. Untuk bagian ketiga akan saya jelaskan sendiri. Bagian ketiga yaitu pengaruh manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar siswa. Manajemen kesiswaan dapat memberi pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Secara kualifikasi, gambaran hubungan manajemen kesiswaan memiliki hubungan yang kuat. Artinya, keberhasilan belajar siswa harus didukung dan dipertahankan oleh manajemen kesiswaan. Keberhasilan penyelenggaraan lembaga pendidikan atau sekolah akan sangat tergantung pada manajemen kesiswaan. Karena manajemen kesiswaan ini akan memberikan kontribusi yang tinggi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen-komponen lain di dalam pencapaian tujuan sekolah. Artinya, baik buruknya manajemen kesiswaan, baik secara langsung atau tidak langsung, akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Peran manajemen kesiswaan berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen kesiswaan sangat berpengaruh baik itu di dalam dan di luar sekolah, seperti pembelajaran, sarana prasarana, dan kegiatan lomba yang diadakan baik di luar maupun di dalam sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari kami selama menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.